Kemunculan seri Tetenius sendiri sudah menjadi berita yang cukup dinantikan oleh banyak orang, termasuk saya yang memang sudah menonton dan mengikuti serinya dari season 1 dan juga memang sempat baca manganya juga. Di sini bisa saya katakan untuk kemunculan perdana season 2-nya langsung dihadirkan segala macam masalah dan tentu saja keadaan para pahlawan lain yang masih saja angkuh dan naif dengan keadaan mereka sekarang ini. Saya kira bakal ada perubahan, ternyata masih begini juga tingkah laku karakternya. Selamat datang pembahasan anime, dan sekarang saya akan membahas anime Tetenius no Nariagari season kedua episode 1. Di episode pertama kita bisa melihat keadaan cerita yang langsung saja diarahkan ke informasi mengenai kemunculan makhluk legendaris atau suci yang bangkit, yaitu kura-kura roh yang setiap beberapa ratus tahun sekali muncul ke permukaan dan membuat banyak kekacauan. Mungkin karena itulah ya, ada sebuah negara dekat si kura-kura terakhir muncul itu dan menamai kerajaan mereka dengan kerajaan kura-kura roh juga. Udah tahu tempat yang berbahaya ya, masih aja mereka itu ngebangun di tempat itu. Memang aneh ya orang-orang ini. Pada awal episode kita diceritakan mengenai Naofumi yang sudah diberikan sebuah wilayah yang memang dulunya menjadi wilayah bangsawan, tetapi sekarang Naofumi dikasih wilayah itu untuk diatur olehnya. Tentu si bangsawan masa sebelumnya masih ngatur juga, tapi ada wilayah yang memang menjadi pusat pemerintahan si Naofumi sendiri, atau sebagai tanda bahwa pahlawan perisai itu dihargai ketika sedang berada di kerajaan dan menjadi tempat berpulangnya si Naofumi atau rumahnya lah. Lalu kita juga bisa melihat Risia dan Kill, sebuah karakter yang memang hadir kembali dan terlihat sedang berlatih bela diri dengan si nenek tua ahli martial arts yang cukup membantu Naofumi di season sebelumnya. Terutama si Risia yang memang dulu menjadi anggota parti pahlawan panah dan dibuang. Sekarang dia pun bergabung dengan si Naofumi untuk berlatih dalam menaikkan skill dan level yang memang cukup rendah sekarang ini dan sering tidak dibutuhkan oleh si pahlawan panah. Itu ringkasan karakter dari karakter Risia yang akan banyak kita lihat dalam cerita bagian kura-kura roh di season ini. Walau memang nanti juga dia nggak akan lama-lama bersama Naofumi, tapi bakal jadi karakter yang lebih kuat dibandingkan dengan karakter pahlawan naif dan sombong lainnya. Dalam penjelasan di sini juga kita bisa melihat kalau Risia ada belajar mengenai untuk memanipulasi energi yang memang mirip dengan Chi. Ditambah memang Risia sendiri itu tipe karakter pemalu yang ekstrim. Makanya Naofumi menggunakan sebuah equipment penguin untuk menutupi muka sampai badannya agar dia bisa bertarung dengan nyaman dan nggak kaku-kaku gitu ya ketika bertemu dan berbicara dengan orang lain. Pada saat pembicaraan di antara mereka tiba-tiba ada sebuah serangan dari monster yang terbang menuju wilayah Naofumi, di mana mereka langsung berlari untuk menyerang monster terbangnya. Di sini akhirnya kita bisa melihat kembali karakter sayangan kita, yaitu Philo si burung dan Raptalia yang memang menjadi karakter utama di sini. Seperti yang kita ingat ya, bahwa keadaan level Philo dan Raptalia sendiri itu sudah tinggi banget sekarang ini dan bisa dengan mudahnya untuk menghabisi para monster yang levelnya lebih rendah dari mereka. Ketika sedang diteliti oleh Naofumi dari bongkahan monster yang sudah dilawan, kita bisa melihat sekilas bahwa monster ini kelihatannya seperti mutan, yang artinya tuh monster campuran antara anjing dengan kelelawar yang cukup membingungkan Naofumi karena monster di dunia itu tidak ada monster yang model begini. Apalagi ketika dia praise oleh Naofumi, di sini kita bisa melihat bahwa monster itu bukan monster sembarangan, di mana monster itu adalah sebuah familiar yang digunakan oleh orang tertentu sepertinya untuk memancing para pahlawan kerajaan untuk datang ke tempat kura-kura roh. Naofumi yang tahu akan hal itu langsung saja melihat tanda dari waktu gelombang monster yang terhenti atau mengalami pembekuan waktu gitu ya, karena dikiranya bahwa gelombang monster itu sudah dimulai, tapi ternyata bukan begitu. Dan sudah jelas juga di sini bahwa penyebab gelombang terhenti sementara itu dikarenakan oleh kemunculan dari kura-kura roh yang akan diceritakan selanjutnya. Akibat raungan kura-kura roh yang bergema, akhirnya Ratu Kerajaan mengundang semua pahlawan untuk berkumpul dan membahas bagian penting dari kejadian yang baru saja terjadi, di mana Sang Ratu akhirnya memberikan sebuah penjelasan mengenai monster kelelawar yang menyerang para pahlawan lain juga ternyata. Penyebab dari hal ini terjadi memang dikarenakan memang berasal dari kebangkitan kura-kura roh yang sedang bangkit dari tidur lamanya, di mana saat Ratu menjelaskan hal tersebut, semua pahlawan selain Naofumi tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya dan pergi begitu saja, di mana mereka katanya sudah tahu akan info itu dan mulai menjalankan rencana mereka masing-masing, di mana mereka kelihatan akan bertarung dengan si kura-kura roh itu sendiri, yang menjadi langkah bodoh gitu ya dari sisi otak mereka ini. Apalagi kita sudah tahu bahwa tidak mungkin para pahlawan ini bisa melawan kura-kura raksasa itu sendirian. Ngelawan pahlawan dari dunia dimensi lain aja susah, apalagi ngelawan kura-kura roh ya. Baru deh setelah para pahlawan itu keluar, akhirnya kita bisa melihat si cewek laknat yang pernah ngejebak si Naofumi, di mana dia meminta pahlawan tombak untuk merujuk ibunya agar dirinya kembali menjadi anggota kerajaan lagi. Namun akibat masalah yang lebih penting terjadi untuk dikerjakan, pahlawan tombak akhirnya bisa mengelak dan mulai
berjalan keluar ruangan. Saya masih kecewa dengan author, kenapa si cewek ini nggak dibunuh aja dulu dan masih harus hidup sampai sekarang. Bikin beban untuk ditonton gitu kan, karena emosi masih menyangkut di otak gue juga gitu. Apalagi setelah melihat si cewek laknat dilanjutkan lagi dengan pahlawan panah, di mana dia pernah membuang anggotanya si Risia, di mana kita bisa melihat keadaan Risia yang memang memiliki perasaan dengan Itsuki yang masih ingin menjadi anggota partinya dan mencoba untuk berbicara dengan mereka. Namun hal itu tertahan oleh anggota partinya yang lain yang menahan Risia dan membuat dirinya menyadari kalau dia itu masih lemah dengan kekuatannya dan hanya akan menjadi beban saja jika mengikuti partinya si Itsuki. Apalagi dia kurang percaya diri juga ya dengan kemampuan yang dia miliki. Lalu kembali ke Naofumi yang masih berbicara dengan si ratu, ada membicarakan mengenai permintaannya untuk membasmi kura-kura roh yang sudah membuat kerajaan di sana sengsara akibat serangan monster yang bertubi-tubi datang. Setelah pembicaraannya selesai mengenai permintaan ratu di sini, dia ada menanyakan mengenai putrinya yang pernah mengikuti Naofumi dulu, di mana dia sekarang ikut tinggal di wilayah Naofumi untuk membantu penduduk desa, terutama yang sedang kesakitan. Jadi untuk keluarga kerajaan sekarang ini bisa terlihat yang benernya cuman si ratu sama putri keduanya aja ya. Sisanya si raja dan si cewek laknat nggak beres itu sudah pengen dibuang aja mereka mah ya, udah nggak penting lagi dalam ceritanya. Baru di setelahnya kita bisa melihat kelompok Naofumi yang datang ke toko senjata langganan mereka, di mana Raphtalia ada membicarakan mengenai senjata untuk dipakaikan ke Risia yang memang bisa lebih baik untuk digunakan sebagai alat penolong di saat genting. Namun ditolak oleh si Risia karena memang dia memiliki mental yang cukup rendah jika dilihat dari perasaan dirinya dalam bertarung, yang dimana dia memiliki sebuah mindset di mana dia itu merasa kalau tidak percaya diri dengan kemampuannya sendiri walau sudah berlatih mati-matian sekalipun. Memang untuk membuat dia itu kuat harus menguatkan mentalnya dulu, baru deh dia bisa menjadi kuat. Tetapi berbeda dengan pikiran si Raphtalia yang dimana dia memikirkan kalau kekuatan Risia bisa lebih kuat dari yang lain dengan menjadi budak Naofumi, di mana dia bisa menggunakan anugerah pahlawan perisai untuk membantu pertumbuhan skill dan levelnya sekarang ini. Pada awalnya, Naofumi itu menolak pilihan Raphtalia, namun Risia yang menguatkan mentalnya untuk menjadi budak Naofumi agar dia bisa menjadi lebih kuat dan kembali menjadi anggota dari parti pahlawan panah. Baru di keesokan harinya, akhirnya kita bisa melihat perjalanan Naofumi dengan kelompoknya menuju kerajaan kura-kura roh, dan memang sudah harus cepat-cepat agar tidak terlambat untuk menyelamatkan orang-orang yang terkena serangan monster. Karena memang dalam perjalanan mereka pun bisa melihat banyak sekali pengungsi dari kerajaan kura-kura roh yang keluar dari rumah mereka akibat serangan monster yang tidak ada habis-habisnya. Lalu pada satu malam di tenda atau di perapian, Philo ada berkomunikasi dengan Ratu Philolial yang menanyakan tujuan Naofumi sekarang ini. Ditambah kita memang diingatkan kembali untuk perjanjian Naofumi dengan sang ratu untuk dia itu bisa berbaikan dengan para pahlawan lain, karena jika dia tidak bisa berbaikan, dia akan dibunuh habis-habisan jika gagal. Apalagi ini ada hubungannya dengan pilihan dari kemampuan para pahlawan untuk melawan musuhnya yang lebih kuat dari mereka, di mana mereka harus bersatu untuk bisa menang, apalagi melawan gelombang dan pahlawan dari dimensi atau dunia lain yang menginvasi. Akhirnya kita bisa melihat Naofumi sudah sampai ke perbatasan kerajaan kura-kura roh, di mana dalam perjalanannya sendiri kita bisa melihat sebuah percakapan dengan penduduk yang mengungsi dengan seorang laki-laki yang berjubah hitam, di mana itu di close up banget, dan itu ada tanda-tandanya kalau dia itu musuh kalau nggak salah, di mana dia itu adalah hero dari dimensi lain yang sedang menginvasi dunia itu, kayaknya ya, dan mencoba untuk menjatuhkan nama pahlawan di dunianya. Kelihatannya begitu ya, karena memang bener-bener di close up banget kan ini karakternya. Baru deh ketika mereka sedang berjalan menuju perbatasan lain, mereka tiba-tiba diserbu oleh gerombolan monster yang sama sepertinya dengan yang mereka lawan di awal episode, dengan tambahan monster-monster monyet yang memiliki punggung cangkang kura-kura gitu ya. Lalu di sini akhirnya kita bisa melihat kelompok Naofumi yang mencoba melawan para monster, terutama Naofumi yang belum apa-apa sudah menggunakan skill Word Shield-nya yang memang sangat membebani kekuatan Naofumi sekarang ini. Seingat yang kalian tahu bahwa jika Naofumi menggunakan skill ini terus-menerus, daya hidupnya akan berkurang dan dia bisa termakan akan amarahnya sendiri atau dengan skillnya sendiri gitu ya, dan bisa tidak terkontrol. Namun untungnya saja di sini dengan sekejap dia bisa membasmi semua monsternya ya, dan semuanya pun bisa selamat. Setelahnya baru deh kita bisa melihat sebuah karakter baru yang datang, di mana bisa melihat sebuah perempuan yang meminta Naofumi untuk membunuhnya, karena dia inilah ya inti dari kura-kura roh, atau seingat saya dia itu adalah inti dari kuil yang berada di punggung kura-kura roh yang nantinya akan bisa kita lihat seiring berjalannya cerita, atau mungkin di episode selanjutnya ya kita sudah bisa melihat kuil yang ada di punggung kura-kura tersebut. Oke, itu aja pembahasan mengenai Tate no Yusa no Nariagari season kedua episode 1. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai episode kali ini, tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you for watching and bye-bye.